sampai ke yang nilainya paling rendah ya. Tentunya disertai dengan kurva kumulatifnya yang biasanya kita sebut dengan nama kurva Pareto. Nah, dia diberi nama diagram Pareto karena memang dia ditemukan oleh seorang ekonom dari Italia yang namanya adalah Vilfredo Pareto. Nah, ini dia hidup dari tahun 1848 ya sampai 1923. Jadi usianya kurang lebih 75 tahun ya, 75 tahun. Nah, ketentuan yang paling terkenal dari Pareto ini adalah 80/20. Jadi kalau lihat ceritanya, pada saat itu Vilfredo Pareto ini meneliti, kemudian dia menemukan bahwa 80% kekayaan di Italia itu hanya dimiliki oleh 20% orang. Nah, kalau kita di Indonesia nggak tahu, sampai enggak 20% ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang memiliki kekayaan itu tidak seimbang dengan kekayaan yang ada. Nah, ketika prinsip 80/20 ini digunakan di bidang pengendalian itu, maka kemudian 80% ini disebut sebagai akibat atau kegagalan yang sebenarnya hanya disebabkan oleh 20% penyebab atau 20% kesalahan. Jadi kesalahan yang kecil saja itu sebenarnya bisa mengakibatkan kerugian yang besar. Ya, misalnya Anda terlambat sedikit aja bangun begitu, padahal mau UTS atau UAS. Akhirnya Anda tidak bisa ikut. Risikonya nanti nilai Anda adalah D atau E. Keterlambatan sedikit saja, 1 jam saja, membuat Anda rugi 1 semester. Nah, ini sebenarnya yang dikatakan prinsip dari Pareto. Ya, jadi banyak hal besar yang terjadi yang sebenarnya disebabkan oleh kesalahan yang kecil. Nah, nanti sebenarnya kalau Anda di mata kuliah rekayasa nilai, itu ada ini juga. Kita gunakan ini juga bahwa 80% biaya proyek itu sebenarnya hanya diakibatkan oleh 20% item pekerjaan. Ya, nah, untuk pengendalian mutu, diagram Pareto ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. J.M. Durant. Ya, dia juga merupakan salah satu tokoh mutu di dunia, yang mana dia membagi diagram Pareto menjadi 2 jenis. Ada diagram Pareto berdasarkan gejala, ya. Ini ketika data yang kita kumpulkan itu berhubungan dengan hasil yang tidak diinginkan dari sebuah proses atau produk. Misalnya kerusakan, kegagalan, kecelakaan, dan lain-lain. Jadi ini diagram Pareto berdasarkan gejala atau berdasarkan akibat.
Kemudian ada juga diagram Pareto yang disusun berdasarkan penyebabnya. Nah, tentunya data yang dikumpulkan nanti adalah yang berhubungan dengan sebab dalam sebuah proses dan mutu produk. Penyebabnya apa? Kalau data yang dikumpulkan terkait mesin, terkait operator, terkait bahan baku, metode kerja, dan lain-lain, itu berarti kita menyusun diagram Pareto berdasarkan penyebab. Ya, jadi nanti ada dua jenis ya, tetapi umumnya yang digunakan itu adalah diagram Pareto yang berdasarkan gejala. Nah, langkah pembuatan diagram Pareto ini antara lain dimulai dengan yang pertama, karena yang kita mau buat ini adalah diagram Pareto berdasarkan gejala, maka kita mencatat masalah-masalah yang terjadi. Masalahnya apa, kemudian jumlah kejadiannya berapa. Kalau misalnya kita membuat diagram Pareto berdasarkan sebab, berarti yang kita catat di sini adalah penyebab. Nah, tentunya masalah yang terjadi ini kita kumpulkan berdasarkan jumlah kejadiannya. Yang sebenarnya kita sudah catat pada lembar periksa atau check sheet ya, yang minggu lalu itu. Tapi kita kemudian mencatatnya dalam tabel rekapitulasi hasil pemeriksaan. Ya, jadi check sheet yang sudah ada itu kan ada beberapa banyak check sheet. Misalnya kemarin tentang check sheet tentang pekerjaan decasing ya. Nah, itu kan setiap pekerjaan decasing itu kan di check sheet. Nah, itu kan sudah banyak lembar periksa. Kemudian kita kumpulkan, kita rekapitulasikan. Kemudian setelah mengumpulkan, merekapitulasikan, kemudian kita mengatur urutan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita lengkapi tabel dengan jumlah kumulatif, presentasi jumlah, dan presentasi kumulatifnya. Jadi kalau mau dilihat dia seperti ini ya. Nah, ini adalah item checklist yang minggu lalu Anda sudah lihat ya dari check sheet. Nah, kemudian kita rekapitulasikan dari sejumlah kejadian atau sejumlah hasil pemeriksaan pemeriksaan decasing, itu ternyata yang sering bermasalah adalah sambungan rata dan tidak bocor. Ini yang paling sering terjadi. Ini sudah diurutkan ya. Sebenarnya kan dia ini di urutan ke berapa kemarin ya, ke-5 atau ke-6. Tapi karena kita sudah urutkan mulai yang paling tinggi, berarti yang paling sering terjadi itu ini. Kemudian yang paling sering terjadi masalah yang berikutnya adalah posisi as atau kelurusan. Ini terjadi sebanyak 11 kali masalah ini. Artinya masalah itu kan berarti tidak diterima. Ya, sebanyak 11 kali. Kemudian pemisahan anchor dan support untuk decasing ya tidak diterima sebanyak 3 kali. Nah, ini sudah diurutkan seperti ini. Jadi kalau mau dilihat totalnya ini kurang lebih ada 75 penolakan. Tidak berarti 75 kali pemeriksaan ya. Karena bisa saja di satu pemeriksaan itu ada lebih dari satu item yang bermasalah. Ya, jadi kurang lebih ada 75 kali penolakan. Bisa saja ini terjadi dalam 50 kali
inspeksi, ya, atau 50 kali pemeriksaan. Nah, setelah kita menyusun, kita urutkan, kemudian kita jumlah kumulatifnya. Ini 12, ini 12, 12 tambah 11, 23 tambah 10, 33 dan seterusnya. Yang jelas jumlah di sini itu harus sama dengan jumlah item. Atau maaf, jumlah kejadian. Kalau tidak sama berarti ada yang keliru. Kemudian kita hitung presentasinya ya. 16% ini dari 12 bagi 75. 14,67 ini dari 11 bagi 75 dan seterusnya. Totalnya harus 100%. Kemudian kita buatkan presentasi kumulatifnya. Ya, 16 tambah 14,67 ketemunya 30,67. 30,67 tambah 13,33 ketemunya 44 ya dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya kemudian kita mulai menggambar diagram Paretonya. Dimulai dari membuat sumbu horizontal, kemudian kita bagi sesuai dengan banyaknya item masalahnya. Jadi kalau misalnya di sini item masalahnya itu ada 12, berarti sumbu horizontalnya kita bagi juga menjadi 12. Kemudian yang berikutnya kita menggambarkan sumbu vertikalnya pada sisi kiri dan kanan. Sisi kiri nanti skalanya 0 sampai dengan total jumlah, ya, disertai nanti dengan nama jumlahnya. Kemudian di sisi kanan itu kita bagi dengan skala persentase. 0% sampai 100%. Kemudian kita beri nama persentase kumulatif. Nah, langkah berikutnya kita membuat diagram batang, tentunya berupa 4 persegi panjang. Nah, dasarnya nanti adalah item masalah. Dan tingginya sesuai dengan frekuensi atau jumlah dari item masalah tersebut. Kemudian kita menggambarkan kurva kumulatifnya ya dengan menandai nilai kumulatifnya, presentasi kumulatif dari setiap item masalah ya pada bagian atas interval item masalah yang bersangkutan. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Sehingga nanti akan menjadi sebuah kurva kumulatif. Kemudian langkah yang ketujuh, kita mulai menuliskan keterangan-keterangan lain yang memang kita perlukan, seperti judul, nama item masalahnya, jumlah serta riwayat data yang lainnya. Nah, kalau saya gambar dengan menggunakan Excel, nah dia jadinya kurang lebih seperti ini. Sudah terlihat ya gambarnya ya? Sudah, Pak. Ya, ini kan sama saja dengan diagram batang atau histogram kan, cuma ini diurutkan mulai dari yang permasalahannya sering terjadi, yaitu sambungan rata dan tidak bocor tadi 12 kali, disusul dengan posisi as atau kelurusan ya.
11 kali, dan seterusnya sampai lain-lain yang memang 0. Kemudian kita gambar kurva kumulatifnya dari prosentase kumulatifnya. Ya, ini tadi pertama berapa persen tadi tuh? 16 ya? Sorry. Dia di slide 3 kayaknya. Nah ini ya, 16%, kemudian 30%, 44%, dan seterusnya sampai 100%. Nah ini ya, di 2 ini sudah 100%, di Waterstop dan lain-lain sudah 100%. Nah kurva inilah yang disebut kurva Pareto. Secara keseluruhan, diagram inilah yang kita sebut diagram Pareto. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah terlihat bahwa masalah yang pertama kali harus kita selesaikan itu adalah masalah sambungan rata dan tidak bocor. Karena dia yang paling sering di-reject ya. Di-reject berarti ditolak. Karena setelah diperiksa ternyata ada bagian sambungan yang rata dan ada bagian sambungan yang bocor. Kalau B-casting itu kan lihat bocornya kan gampang. Ketika dilihat ada cahaya, oh berarti itu ada yang bocor. Ya berarti ini yang kemudian akan menjadi fokus utama untuk penyelesaian masalah mutu. Oke, ini penggunaannya mengidentifikasi prioritas masalah pengendalian mutu. Jadi kalau yang tadi itu kan sudah jelas ya, yang menjadi prioritas utama adalah masalah yang paling sering terjadi. Tentunya di sini kalau dari diagram kita akan melihat pada batang yang tertinggi. Kemudian kalau misalnya diagram tadi kita susun berdasarkan sebab, ya, maka kita bisa mengidentifikasi sebab utamanya. Tentunya sama juga dengan melihat mana batang yang paling tinggi. Nah, kemudian kita bisa mengevaluasi usaha pengendalian mutu kita dengan kita membandingkan diagram sebelum kita melaksanakan tindakan dan diagram setelah kita melaksanakan tindakan. Jadi ini yang kemarin saya sudah jelaskan di di metode ilmiah kemarin ya, yang PDCA itu, bahwa ketika kita misalnya mengidentifikasi masalah dengan menggunakan diagram Pareto, maka pada saat kita sudah melaksanakan perbaikan, ya kita evaluasinya juga dengan menggunakan diagram Pareto. Kalau misalnya memang terjadi penurunan di bagian yang menjadi fokus utama, berarti tindakan yang dilakukan sudah berhasil. Jadi kalau tadi misalnya 12 ya, kita melakukan perbaikan, misalnya tukangnya kita latih, membeli material kayu misalnya yang tidak bupil-bupil atau tidak dengkok-dengkok. Nah, bisa jadi setelah tindakan itu kita lakukan dan dilakukan proses berikutnya, itu bisa jadi masalah sambungan tidak rata dan bocor tadi itu bisa berkurang. Mungkin dari 12 berkurang menjadi 5. Nah, nanti dari situ kita lihat lagi diagram mana yang masih tinggi. Nah, fokus pengendalian itu kita beralih lagi ke
yang lebih tinggi. Ya, jadi kemarin kan sudah dijelaskan yang namanya pengendalian mutu itu salah satu bagian adalah eh, perbaikan berkelanjutan ya, continuing apa namanya istilahnya continuing improvement ya, perbaikan berkelanjutan. Jadi pengendalian mutu itu terus menerus ya, dilakukan terus menerus. Nah, kemudian di sini agar diagram Pareto itu bisa lebih efektif, maka kita perlu membuat bermacam-macam diagram dari berbagai klasifikasi dan sudut pandang. Kemudian sebaiknya kita tidak memunculkan item atau masalah lain-lain ya jika itu presentasinya atau jumlah kejadiannya besar. Jika hal itu terjadi, maka sebaiknya item lain-lain itu perlu kita uraikan, perlu kita perjelas. Lain-lainnya itu apa? Ya. Kemudian yang terakhir, kalau memungkinkan, sebaiknya biaya juga kita ikut gambarkan pada sumbu vertikal. Kalau memang kita bisa ukur biayanya. Jadi kalau bacasting yang tidak lurus dan bocor, nah ini kan paling minimal kan kita harus mengalokasikan tenaga kerja ke sana lagi, itu kan biaya. Atau diperbaiki tidak bisa, akhirnya materialnya kita ganti. Oh mungkin kayunya bengkok, atau multipleknya itu gupil-gupil misalnya. Nah ini kan biaya juga ya. Nah kalau bisa biaya tadi kita gambarkan sebagai bagian dari diagram Pareto ini, sehingga nanti bisa saja akan menjadi pertimbangan bukan hanya frekuensi dari segi jumlah kejadian, tapi bisa saja pertimbangannya juga dari sisi biaya. Ya. Mungkin kejadiannya banyak, tapi biayanya kecil. Tapi ada yang mungkin kejadiannya sedikit, biayanya itu malah besar. Ya biaya mutu ini kan kemarin Anda sudah dijelaskan ya. Ada biaya pencegahan, ada biaya perbaikan, ada 4 kalau saya tidak salah. Jadi saya kira itu tentang diagram Pareto ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Lukman, halo Lukman. Lukman Setiawan ya. Lukman, halo. Wah, Lukman ini ketiduran, sengaja tidur, atau ditinggal? Di mana Lukman ini? Ada apa? Belum ada Pak, maaf tadi ngelek-ngelek. Oh ngelek dah. Silakan kalau ada yang lain yang mau ditanyakan.
Silakan kalau ada. Belum ya? Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke materi yang berikut, yaitu tentang histogram ya. Oke, sebentar. Oh, sorry. Sebelum histogram ini dulu apa? Fishbone diagram ya. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Oke, saya share screen lagi dulu. Sebentar. Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, diagram sebab akibat atau fishbone diagram ya. Nah, dia merupakan sebuah diagram yang memang bentuknya seperti tulang ikan. Sehingga dia juga disebut dengan nama fishbone. Fishbone itu tulang ikan ya. Yang memang digunakan untuk kita bisa menganalisis masalah dengan kita mencari penyebab dari masalah tersebut atau akibat dari sebuah sebab. Ya, jadi tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Dan sebenarnya diagram ini bisa Anda gunakan juga ke hal-hal yang lainnya. Misalnya, mengapa IP saya turun? Nah, ini bisa digunakan ya diagram sebab akibat ini. Nah, diagram ini pertama kali dikembangkan oleh seorang profesor yang namanya Kaoru Ishikawa ya tahun 1943 dari University of Tokyo. Jadi University of Tokyo ini dulu itu masuk 3 besar world class university. Saya lupa tahun berapa, sudah agak lama sih. Dia ini seperti kalau di Indonesia itu UI, ya, Universitas Indonesia. Saya dulu pernah punya buku karangannya itu ini, Kaoru Ishikawa ini. Tahun-tahun 90-an ya, tahun-tahun 95-96 begitu. Ya, saya punya buku karangan ini Kaoru Ishikawa. Nah, dia sebenarnya merupakan sebuah alat yang menggunakan uraian secara grafis dari unsur-unsur suatu proses ya untuk bisa menentukan sumber-sumber potensial penyebab penyimpangan dari proses dan produk. Nah, uraian grafisnya seperti apa nanti akan kita lihat pada gambarnya. Nah, dengan menggunakan diagram sebab akibat ini, maka kita bisa menentukan struktur ya atau hubungan sebab akibat antara sebuah karakteristik mutu dan unsur-unsur yang terlibat. Tentunya melalui pengamatan secara sistematik.
Jadi tidak asal juga, tapi betul-betul harus melalui pengamatan. Nah, ada 3 metode berpikir ketika kita akan membuat ya diagram sebab akibat ini. Nah, tentunya bagaimana caranya kita mengorganisasikan penyebab dari sebuah karakteristik mutu yang akan kita teliti atau akan kita cari penyebabnya. Yang pertama itu adalah metode analisis dispersi. Dispersi itu penyimpangan ya. Nah, ini mengarahkan alur pemikiran semua ya untuk bisa menemukan penyebab mengapa bisa terjadi dispersi tadi atau mengapa bisa terjadi penyimpangan tadi. Kemudian kita menyusun hubungan sebab dan karakteristik mutu atau akibat sesuai dengan logika. Jadi penyebabnya itu kira-kira apa? Nah, cara berpikir yang ketiga yaitu dengan metode klasifikasi proses produksi. Ya, alur pemikiran kita arahkan mengikuti urutan proses produksi. Dan kemudian semua penyebab yang diperkirakan dapat mempengaruhi karakteristik mutu itu kita tambahkan ke tahap proses produksi tersebut. Ya, jadi nanti diagramnya akan kita urutkan berdasarkan proses produksinya. Kemudian cara berpikir yang ketiga yaitu metode penghitungan penyebab. Semua penyebab yang mungkin kita daftarkan secara sederhana. Ya, ini tidak berdasarkan pada kedua metode sebelumnya. Nah, kita lihat di sini selanjutnya ini adalah langkah bagaimana kita membuat yang namanya diagram sebab akibat. Nah, pembuatannya itu biasanya dilakukan melalui proses brainstorming ya. Jadi brainstorming ini istilahnya diskusi. Jadi semua tim yang terlibat pada sebuah proses itu kemudian kita ajak untuk berdiskusi. Jadi ini tidak bisa satu orang yang menyelesaikan. Ya, jadi dalam sebuah proses produksi itu kan banyak tim. Jadi kalau misalnya kita mau mencari penyebab mengapa bikin tadi dia tidak rata dan bocor, nah itu bisa jadi sebagai tim pengendalian itu kita akan undang pihak-pihak yang terlibat. Bagian logistik, pelaksana apalagi, mandor, bila perlu sampai ke level tukangnya. Untuk sama-sama kita berdiskusi mencari penyebab decasting tidak rata dan bocor tadi itu apa. Nah, ini ada langkah pembuatannya. Yang pertama, kita tentukan karakteristik mutu yang akan kita perbaiki. Nah, tadi kan sudah ada tuh dari Pareto tadi kan yang paling tinggi permasalahannya itu kan adalah decastingnya tidak rata dan bocor. Nah, itu karakteristik mutu yang nanti akan kita selesaikan permasalahannya. Nah, setelah itu kita sudah tentukan, kita tuliskan karakteristik mutu tadi di bagian paling kanan. Kemudian kita gambarkan tulang ikan besar ya,
berupa tanda panah yang menuju ke karakteristik mutu tersebut. Jika kita menggunakan metode berpikir proses produksi, maka tulang ikan besar itu merupakan urutan proses produksi. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya, nah misalnya karakteristik mutunya itu di sini. Saya beri kotak saja. Ini tadi big casting bocor misalnya. Kalau kita menggunakan metode analisis, kemudian ini biasanya di sini diberi garis putus-putus seperti ini. Nah, yang dikatakan tulang ikan besar itu kita gambarkan dia di tengah simpul. Nah, ini yang kita sebut dengan tulang ikan besar. Kalau misalnya berdasarkan proses produksi, maka di tengah-tengah sini itu ada urutan proses produksinya. Tapi ini garis ini artinya tidak ada ya. Misalnya untuk casting itu ada proses, di sini misalnya ada proses fabrikasi, ada proses pemasangan misalnya. Ya. Nah, kemudian setelah itu maka kita akan menuliskan faktor utama yang kira-kira mempengaruhi karakteristik mutu yang tadi kita sudah tentukan. Ya. Dengan kita menghubungkan tulang ikan besar melalui tulang ikan sedang. Ya sama nanti berupa tanda panah yang umumnya faktor utamanya adalah sumber daya. Ya sumber daya kan berarti 5M tadi ya. Sumber daya itu 5M tadi. Nah ini kalau misalnya saya gambarkan, ini misalnya, sorry. Ini kalau saya, oh dia nggak bisa ya, dia jadi satu kesatuan. Nah, ini kalau saya gambarkan tulang ikan sedang, berarti dia itu di sini. Yang proses ini dianggap tidak ada ya, yang kotak ini saya anggap tidak ada di. Saya bikin baru saja. Ini tadi karakteristik mutunya di sini ya. Begitu bocor bintang. Nah, tulang ikan sedangnya itu di sini kita gambarkan. Dan isinya itu biasanya adalah sumber daya. Jadi kalau sumber daya, Anda ingat ada berapa? 5 ya? Ya tidak harus sumber daya, cuma kebanyakan di sini orang akan menulis ya ini ini bahan atau material, ini alat, ini metode kerja. Ya, kemudian mungkin di sini ada uangnya. Ada juga yang menambahkan di sini tambah satu lagi, ini mungkin faktor lingkungan atau alam. Ya.
Nah, nanti kemudian dari tulang sedang ini muncul lagi tulang-tulang kecil di sini. Men itu kenapa mennya? Misalnya mennya ini pengalamannya kurang. Belum pernah misalnya disuruh ikut pelatihan. Pelatihan. Bisa juga di sini memang mennya ini upahnya kecil. Nah, muncul tulang-tulang ikan kecil seperti itu. Yang bahan juga bisa jadi begitu, ya. Bahan misalnya bikis kayunya tidak rata, multiplexnya misalnya gumpil. Ya, jadi diuraikan seperti itu. Nah, nanti bisa jadi di sini itu ikan kecil. Di sini pertanyaannya kenapa dia ikut pelatihan? Misalnya tidak mau, tidak ada anggaran, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita menggambar yang namanya diagram tulang ikan. Yang ini kenapa tidak terhapus? Ya, nah ini tadi yang saya sudah lanjutkan di sini ya, tulislah sebab kedua, ketiga, dan seterusnya yang merupakan bagian dari sebab sebelumnya. Dan kemudian kita hubungkan melalui tulang ikan yang lebih kecil lagi. Nah, kemudian kalau misalnya semua sebab sudah lengkap, ya, maka kemudian kita berdiskusi apa kira-kira yang menyebabkan decasting tadi itu tidak rata dan bocor. Jadi kalau di sini kan nanti akan muncul banyak sebab ya. Tadi saya bilang manusia mulai dari pengalaman, tidak pelatihan, upah. Nah, kita diskusi kira-kira yang di bahan baku juga begitu. Ada kayu rusak, multiling, ya, alat bisa di sini bisa jadi gergaji tidak tajam, ya, palu tidak ada. Ini macam-macam kita bisa menuliskan sebab-sebab yang lebih kecil sampai kalau semua sudah selesai, baru kemudian kita diskusi. Yang menjadi akar masalahnya itu apa? Tentunya dengan kesepakatan bersama berdasarkan hasil brainstorming tadi. Kalau misalnya kita temukan penyebabnya itu adalah tenaga kerjanya belum pernah ikut pelatihan, ya kita ikutkan pelatihan. Kalau tenaga kerjanya memang pengalamannya kurang, kita geserkan dia ke tempat yang lain. Kita ganti dengan orang yang lebih berpengalaman. Yang jelas dari diskusi itu
akan keluar hasil. Sebab utamanya itu apa, dengan tentunya nanti kita akan memberi tanda. Nah, kalau kita sudah temukan sebabnya, berarti kita sudah bisa memperbaiki. Kemudian kita tulis informasi lainnya yang memang kita anggap perlu ya. Misalnya judul fishbone-nya apa, produknya apa, tanggalnya tanggal berapa, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar karena bentuknya seperti tulangnya di sebelah kanan. Nah, ini adalah sebabnya atau kausnya. Ini adalah akibatnya atau efeknya. Nah, ini ikan apa namanya nih? Ikan arwana mungkin ya. Nah, ini menarik fishbone diagramnya. Jadi kalau mau memecahkan sebuah masalah ya sebaiknya jangan hanya mikirnya di otak saja. Dibuat coret-coretan seperti ini, didata semua sebab-sebab potensial masalahnya itu apa. Tapi kalau misalnya berdasarkan proses produksi, ya di tengah-tengah sini tadi diberi kotak prosesnya. Baru nanti dari kotak itu dikeluarkan sumber dayanya. Masing-masing proses ini ada metode kerja, ada manusia, ada lingkungan kerja, bahan baku, ya. Di proses fabrikasi, nanti di proses pemasangan juga begitu. Di sini akan keluar sebab-sebab yang mungkin muncul. Itu kalau berdasarkan yang namanya apa? Proses ya, berdasarkan kita berpikir berdasarkan proses. Nah, ini sebenarnya kalau di luring ini kita coba buat ya, kita coba buat diagram mengapa BTSIM itu bocor ya. Anda saya sudah maju satu-satu ya. Nah, ini manfaat dari penggunaan diagram sebab bukan penyebab utama dari, tapi tentunya melalui proses diskusi ya atau proses brainstorming tadi. Kemudian dia juga bisa kita gunakan sebagai sarana pendidikan ya. Karena untuk bisa membuat gambar ini atau diagram ini itu diperlukan banyak ide sehingga melatih orang untuk berpikir. Kemudian dia bisa dijadikan sebagai pengarah ya dalam diskusi tentang pengendalian itu, di mana semua orang akan fokus pada diagram yang dibuat. Kemudian dapat memperlihatkan data ya berdasarkan banyaknya cabang yang dibuat. Jadi nanti semakin banyak cabang yang dibuat itu menunjukkan bahwa orang yang terlibat di proses itu betul-betul menguasai prosesnya. Jadi semakin banyak data yang bisa dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam diagram tulang ikan. Kemudian yang berikutnya dia juga bisa menunjukkan tingkat teknologi, ya, di mana semakin banyak penyebab yang berkaitan, yang diperlihatkan, itu akan menunjukkan semakin tingginya tingkat teknologi dari sebuah proses. Kemudian yang berikutnya menunjukkan pengetahuan seseorang ya akan pekerjaannya.
ketika dia menggambar diagram itu sederhana, itu menunjukkan pengetahuan di pembuat diagram atau pengetahuan orang-orang yang terlibat dalam proses brainstorming ketika membuat sebuah pekerjaan. Ya, jadi kalau misalnya diagram yang dihasilkan itu baik, maka sesungguhnya orang-orang yang terlibat di pekerjaan itu betul-betul menguasai pekerjaannya. Oke, itu untuk fishbone diagram ya, diagram tulang ikan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada. Jadi Anda lihat ya, ada keterkaitan antara alat yang satu dengan alat yang lainnya. Ini saya terus berikan contoh nanti ke B-casting yang bocor tadi. Nggak tahu nanti, mungkin di ini yang ada, di peta kendali yang ada. Histogram juga nanti sudah ada sih. Histogram itu sudah yang lain. Contohnya yang lain. Tapi sebenarnya bisa saja menggunakan contoh yang B-casting tadi. Ya. Cuma sayang saya ada datanya kalau yang B-casting. Itu dulu skripsi yang saya cerita itu mahasiswa itu dia mengambil kasus itu ini. Jadi di proyek dia melihat pekerjaan checklist ditolak itu apa? Ya, kemudian dia identifikasi dan dia menemukan masalahnya. Masalahnya waktu penelitian dia, kalau saya tidak salah penyebabnya juga memang pekerja sih. Penyebabnya pekerja. Waktu itu kalau tidak salah itu pekerjanya kurang semangat karena manualnya pelit ya, kalau saya tidak salah ya. Ya, jarang dibelikan makanan tambahan ya. Itu hal-hal kayak gitu itu sebenarnya yang malah memang membuat orang di proyek itu pekerjaannya tidak bagus. Ya, jadi memang kelihatannya mereka perlu bonus-bonus begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Hafiz. Izin bertanya, Pak. Berarti tujuan pembuatan baik itu diagram Pareto atau diagram sebab akibat ini itu tujuannya untuk menganalisis kesalahan di proyek yang kita kerjain sekarang, terus tujuannya untuk memperbaiki itu atau untuk mengantisipasi kesalahan yang ada di proyek-proyek selanjutnya yang akan kita kerjain ini. Dua-duanya, Mas. Ya, jadi dua-duanya. Di proyek juga kan ada tim pengendalian mutu. Harusnya ada. Ya, cuma kalau proyek-proyek kecil sih memang tidak ada sih, tapi kalau proyeknya besar itu pasti ada tim pengendalian mutu. Mereka yang melakukan checklist ini. Ya, dari checklist kemudian ya checklist itu tidak checklist begitu saja. Checklist perbaiki. Harusnya data checklist tadi itu dikumpul. Data checklist tadi itu dikumpul, kemudian dianalisis. Dibuatlah diagram Pareto misalnya. Dianalisis mana ini yang paling sering ditolak. Karena sebenarnya ketika ditolak, itu kan butuh effort lagi. Butuh usaha lagi untuk memperbaiki. Ya baik kalau hanya diketok-ketok saja masalahnya selesai, tapi kalau harus dibongkar bagaimana?
Nah, ini juga kemudian bisa menjadi bahan evaluasi untuk proyek berikutnya. Oh, sudah ada pengalaman, saya pakai mandor si A kemarin, ternyata tukangnya itu kurang pengalaman ya dari banyak ini. Berarti di proyek berikutnya ya saya tidak usah gunakan lagi mandor A tadi. Saya pakai aja mandor yang B misalnya. Ya seperti itu ya kira-kira Mas Hafid ya bayangannya ya. Iya Pak, baik Pak. Berarti untuk ini Pak, izin bertanya lagi Pak. Kalau semisal kan sudah ini ya Pak, sudah terinstall gitu ya, atau sudah terpasang, berarti jatuhnya gimana Pak memperbaikinya? Berdasarkan hasil Ya, analisa yang udah kita buat. ya itu tadi berdasarkan hasil analisa itu kan ya yang jelas gini, ketika ada yang ditolak kan berarti harus kita perbaiki. Iya kan? Nah, data-data ini kan kita kumpulkan, kemudian kita cari penyebabnya supaya yang berikutnya itu jangan sampai ditolak lagi. Gitu ya. Oh iya Pak, baik Pak. Nah, jadi data yang dikumpulkan, Anda ini kan rata-rata sudah magang kemarin ya. Sudah Pak. Nah itu di proyekmu itu yang Anda magang itu ada nggak lembar-lembar checklist seperti yang saya tunjukkan? Sementara nggak ada Pak untuk yang Oh, kicenya. Kicenya kerjanya apa? Biasanya digabungin sama QS badan itu bukan checklist mutu, tapi checklist barang yang datang. Oh iya hanya volume aja kan. Iya Proyeknya gitu Pak. berapa sih nilainya? Sekitar 40 miliar kalau nggak salah Pak. Wah kalau 40 miliar itu harusnya sudah ada sih. Harusnya sudah ada kalau sudah 40 miliar itu. Tapi nggak tahu kalau tidak ada. Ya berarti memang itu kebijakan dari proyek dan mungkin apa namanya pemiliknya juga mungkin tidak mewajibkan ya. Tidak mewajibkan. Siapa yang kemarin magang di proyeknya ada semacam checklist pekerjaan gitu. Masa semua nggak ada ya? Dapat. Kamu sudah magang? Ya kamu di mana nih? Saya di Warkop ini Pak. Kayak gini nih kan yang memang nggak serius, nggak kuliah kan. Kuliah di Warkop kan ya repot. Ya ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oke. Baik, kalau tidak ada, ini saya mau lanjut ke histogram, tapi kayaknya tahu histogram ini nanti materinya sendiri sih. Gabung nanti dengan spektor diagram. Oke, kalau tidak ada, saya kira pertemuan kita hari ini sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi insya Allah minggu depan dengan alat yang berikutnya.
alatnya yaitu histogram. 18. Ya, tanggung juga sih, nanti aja kita lanjutkan minggu depan ya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
you.